Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Semoga kalian semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu nikmat sehat ataupun nikmat apapun itu. Di sini gue Muhammad Arif Pratama atau yang biasa dipanggil Arif akan memandu jalannya program kita kali ini atau yang biasa disebut sebagai host. Di sini kita memiliki tema yaitu mengulik pengalaman Bara Maulana di negara jiran Malaysia dalam program pertukaran pelajar. Buat yang belum tahu, Bara Maulana adalah salah satu mahasiswa KPI yang berhasil mendapatkan program pertukaran pelajar. Ya, Bara merupakan pemuda yang lahir pada 29 Juli 2003. Dia memiliki hobi belajar bahasa dan public speaking. Mungkin langsung aja kita panggil Brief Bara Maulana Ferreiro. Halo Bara, sehat ya? Alhamdulillah. Oke Bara, mungkin di sini kita udah tahu ya kita ini bakal ngapain. Jadi kita di sini bakal ada sharing session atau berbagi pengalaman lah. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan atau pro dan kontra yang kita bahas, tapi kita benar-benar membahas nih gimana perjalanan Bara dari yang awalnya mahasiswa KPI biasa tiba-tiba bisa mengikuti pertukaran pelajar di Malaysia. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana nih awalnya tiba-tiba bisa mendapatkan pertukaran pelajar tersebut. Oke, jadi sebenarnya gini, dari 2019 gue pergi ke Malaysia dan gue ngomong sama diri gue sendiri dan gue berdoa bahwa gue pengen belajar di luar. Wah. Karena memang bokap gue sendiri dulu S2 di Australia. Makanya gue punya cita-cita gue pengen belajar. Akhirnya gue doa dan pada akhirnya 2022 September dapat info bahwa ini Kemendikbud ngebuat acara, ngebuat program beasiswa ke luar negeri. Setelah dapat info, ternyata harus ikut daftar-daftar, terus tes bahasa Inggris. Alhamdulillah lolos. Wah. Minimal itu minimal 500 TOEFL-nya dan gue lolos 527. Wah, Masya Allah, sungguh keren sekali Bara Maulana ini. Oh ya, terus selain dari Bara nih, kira-kira ada nggak dari mahasiswa FAI atau mungkin dari fakultas lain yang lolos untuk ikut pertukaran pelajar? Gue berangkat ke Malaysia itu berenam. Gue sendiri dari FAI dan sisa 5 orang itu dari FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Mereka ngambil ilmu pendidikan bahasa Inggris gitu. Dan alhamdulillah sangat bangga juga ya sebenarnya sama diri sendiri karena ini kita dari FAI loh, tapi bisa ikut akhirnya bisa lolos ke Malaysia gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sungguh ya semoga ntar teman-teman di sana juga bisalah mendapatkan pertukaran pelajar ya. Amin, mungkin ini kita langsung cerita nih di saat Bara di Malaysia. Tantangan dan rintangan apa aja yang Bara temuin selama menjadi mahasiswa di Malaysia? First of all, pertama gue sebelum berangkat ke Malaysia itu ada permasalahan visa ya, karena ngurus visa di Malaysia itu IMGS buat student agak-agak ribet prosesnya karena banyak volume orang yang mau datang ke sana. Setelah datang ke sana disambut hangat dengan teman-teman PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia USIM, terima kasih banyak. Dan untuk tantangan sendiri sebenarnya masalah culture ya, masalah budaya, masalah language, masalah bahasa. Ketika belajar di sana, yang digunakan sama dosen itu bukan bahasa sehari-hari, tapi bahasa teknis, bahasa ilmiah, bahkan kadang-kadang mereka bilingual dengan bahasa Melayu. Itu sih kesusahannya di sana. Oh, oke. Mungkin buat teman-teman juga ada perbedaan culture ya di Indonesia dan Malaysia. Selain dari bahasa, kira-kira kebiasaan apa dari orang Malaysia yang cukup berbeda nih dari orang Indonesia? Kebiasaan di Malaysia itu yang kita tahu teman-teman bahwa Malaysia itu tidak punya budaya kritis. Malaysia itu tidak ada budaya mengkritik orang, berdebat atau apapun itu, nggak ada demo apapun itu. Jadi kalau di FAI UMJ ini kan kita belajar di kelas, kita didiskusi, kita ditanya pendapatnya apa, menurut kalian ini apa itu apa. Tapi kalau di sana kita bener-bener dicekokin masalah ilmu. Kita nggak ditanya pendapat apa, tapi kita diberi ini loh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Dan kerennya di Malaysia itu
mereka menuntut kita untuk belajar seperti keluarga. Kita bekerja seperti keluarga. Karena memang mereka kurikulumnya mengikuti UK, United Kingdom, gitu. Oke, ngomong-ngomong soal ilmu nih, di sana Bara itu dapat jurusan apa sih? Apakah sama seperti KPI atau ada perbedaan nih antara jurusan yang ada di KPI di sini sama yang di sana? Bara di sana ngambil dua jurusan, TV program dengan broadcasting dengan journalism. Jadi ada 4 mata kuliah. TV, film dan TV, belajar tentang film, belajar tentang Marvel apapun itu. Wah. Terus belajar jurnalism, terus belajar multimedia journalism, bagaimana kita sebagai jurnalis tetapi memakai HP dengan barang-barang yang daily life kita lah. Terus Bara juga dapat media etik, bagaimana etika-etika dalam berjurnalis. Tapi semua merujuk ke UK, ke United Kingdom gitu. Oke. Terus sambil ngomongin ilmu ya, ilmu-ilmu baru apa aja yang udah didapetin selain kayak mungkin tentang jurnal, cuman ada perbedaan kan di antara jurnalis di Indonesia dan Malaysia. Mungkin bisa dijelasin nih ilmu-ilmu apa aja yang mungkin belum dipelajarin di KPI, mungkin dari segi film, mungkin dari segi sinematografinya ada perbedaan atau apa? Untuk ilmu jelas banyak banget yang kita belum pelajari di Indonesia yang sangat ketinggalan kalau menurut saya dengan sana. Contohnya basis mereka belajar itu pakai bahasa Inggris. Totally different. 100% different, beda apa yang kita pelajari di sini. Contohnya di sana kita belajar tentang semiologi. Belajar nggak di semiologi apa film? Itu? Semiologi film, symbol, sign, terus retorik. Jadi bagaimana film itu bisa men-shape yang namanya pemikiran penonton, ya. Bagaimana film itu mencekoki sebuah mindset kepada orang lain dengan. Terus juga kita belajar tentang sign, bagaimana film Avenger Marvel itu bisa dilihat sebuah film superhero. Bayangin kalau film superhero tapi merekanya ngondek. Iya. Gayanya lengkang-lengkong, nggak bakal bisa dibilang superhero. Nah itu namanya sign. Itu banyak lagi kayak gitu, Rip. Ada juga retorika. Kita belajar bagaimana perkataan, situasi, frame itu bisa menyampaikan message kepada audiens. Itu dari film. Lalu kita belajar jurnalis. Di jurnalis itu kita belajar media etik. Di media etik diajarin bahwa ada beberapa pasal-pasal yang nggak boleh dilakuin. Contohnya partisan journalism. Kita nggak boleh memihak kepada satu partai dalam berjurnalis. Kita harus impartiality. Kita harus merata dalam menjadi jurnalis. Itu banyak yang dipelajari di situ, mungkin di sini belum tersampaikan gitu. Terus juga kita belajar tentang prinsip jurnalis, gimana news itu ada beberapa hal. Maksudnya news itu bukan cuma satu. News itu ada yang tentang similarity, news itu ada yang tentang breaking news itu ada yang tentang information tentang personal. Contoh misalkan Arif mungkin sebagai artis, sama news di framing Arif ke kehidupan sehari-hari gitu sih. Banyak hal yang dipelajari. Oke. Setelah dengar dari jawaban Bara tadi udah dijelasin juga bahwasannya di sana juga Bara belajar tentang sinematografi, jurnalistik. Kan kalau di KPI di sini di KPI UMJ kita ada 3 fokus pembelajaran. Ada sinematografi, jurnalistik dan juga dakwah. Untuk poin dakwah, apakah di sana ada yang Bara pelajarin tentang dakwah, entah mungkin itu tentang jurnalistik dakwah atau bahkan dakwahnya aja, mungkin bisa diceritain. Untuk dakwahnya aja itu nggak ada sebenarnya di sana. Tapi karena jurusannya kalau untuk masalah dakwah mereka ada jurusan sendiri, jurusan dakwah. Tapi kalau untuk masalah jurnalism dakwah itu ada. Setiap mata kuliah yang saya ambil masalah film, bagaimana film itu bisa kita aplikasikan dalam berdakwah. Terus juga dikasih contoh, sekarang di film Netflix itu ada film tentang Palestina. Saya sendiri lupa ya judulnya apa. Itu bisa kita pakai buat dakwah. Lalu ada dari jurnalism juga kita dikasih tahu bagaimana sih caranya jadi jurnalis Muslim yang jujur, yang menyampaikan dakwah. Bahkan dikasih tahu juga bahwa ketika kita memberikan informasi yang baik, bermanfaat, itu adalah sedekah bagi teman-teman kita gitu. Masya Allah. Dan itu yang diajarin di sana. Dan fun fact bahwasanya untuk berdakwah di negeri jiran di Malaysia itu sangat susah. Harus bersertifikat dari JAKI. JAKI itu seperti MUI di sana.
kalau nggak bersertifikat itu nggak boleh ngajar di masjid-masjid yang ada di sana gitu. Wah, lumayan rumit ya negara tetangga. Oh maaf. Mungkin kita ngomongin soal ini ya. Pasti di kampusnya namanya apa by the way? Kampusnya itu namanya USIM, University Science Islamic Malaysia. Oh oke. Di USIM ini sendiri ada nggak program atau kegiatan dari perkuliahan yang mungkin bisa diambil referensi untuk dipakai di KPI sendiri? Di sana kita ada program dari jurnalism itu kita menghadiri ke salah satu TV penyiaran di sana. Terus kita juga menghadiri pabrik koran, pabrik Al-Quran, pencetak Al-Quran terbesar. Kita menghadiri di sana. Dan senangnya di sana itu bukan murid ngejar dosen, tapi dosen yang ngejar murid. Dalam artian kita terbangun rasa tanggung jawab dan rasa nggak enak sama dosen. Maka dosen itu ngebuat acara-acara banyak, Kip. Kita datang ke ke tempat penyiaran, kita datang ke tempat editing, kita belajar di sana, dan itu banyak banget. Dan ada terkhusus dari UA namanya USIM Alamiah, itu khusus buat para student internasional. Kita diwadahi untuk berkreasi di sana. Kita terakhir kemarin tanggal 27 itu kita diundang ke salah satu kampung di Malaysia. Kita belajar tradisi Malaysia, kita main games di sana, kita pakai pakaian Malaysia. Dan itu sangat bagus ya kalau kita bisa tiru di sini karena ngebangun bonding antara student dan dosen dengan dosen. Gitu sih. Oh ya, ngomongin soal international student. Oke. Ada berapa macam negara sih dari banyaknya international student di sana? Jadi sebelum gue berangkat ke Malaysia ini, gue udah ngomong sama diri gue sendiri, gue harus bikin banyak teman di sana. Karena emang gue suka bersosialisasi kan, Yip. Gue datang ke sana, teman internasional pertama gue itu dari Algeria. Wah. Algeria itu deket Perancis. Orang Arab, dia orang Arab. Ya ketemu di masjid ngobrol pakai bahasa Arab. Itu teman pertama gue. Namanya siapa? Namanya Belaid. Namanya Belaid dari Algeria. Cowok atau cewek? Cowok. Oh. Belaid ini dari Algeria dan kerennya di sana mereka itu gak gengsi. Wah. Gue degree kan, gue bachelor, gue ngambil S1. Dia tuh udah PhD, dia udah doktor, dia udah S3, tapi main sama gue gitu. Dan culture-nya beda banget. Sempat gue sakit di sana, Yip. Terus dia datang ke kamar, ngetok-ngetok, nggak gue buka karena istirahat, dibuka sama dia. Nih, Bara Bang Lana, nih obat-obat, terus lemon dikasih apa aja. Kita kan sebagai negara Indonesia biasa mereka ngetok kalau nggak dibuka ya pulang gitu kan. Sama mereka dibuka kaget juga gitu, ini kok lancang apa gimana? Taunya ternyata emang culture-nya seperti itu. Itu dari Algeria. Terus yang kedua dapat teman dari Nigeria, namanya Lukman. Ternyata di Malaysia itu paling banyak Nigeria sama Gambia. Dua ini dari Afrika. Dan teman-teman gue dari situ yang asik-asik lah ya. Ada Aisyah, ada Aqila, ada Sheikh Ahmad, dan yang paling dekat itu ada Waka namanya. Waka ini dari Wakanda. Wakanda forever. Kalau kalian buka Instagram gue itu ada fotonya sama dia. Dia dari Gambia, dia ngambil PhD. Terus ada juga dari Uzbekistan. Uzbekistan ini saudaraan sama Rusia. Jadi dia kalau ngomong why you do this? Jadi kalau aksennya aksen Rusia, teman gue tuh, Amin namanya. Terus ada juga dari Arab, dari Singapura. Ternyata ini fun fact juga teman-teman. Gue kaget di Singapura itu banyak Muslim. Wah. Bahkan Muslim yang strict, yang Islamnya diterapin banget gitu. Gue tanya kan ke teman gue, lu kok bisa gitu? Bukannya Singapura ini mayoritas Chinese ya katanya. Terus kata dia, enggak Bar, di Singapura tuh banyak mahat ternyata. Di Singapura tuh banyak pondok pesantren. Dan gue baru tahu gitu. Singapura, terus ada juga dari Palestina, ada dari Saudi Arabia, ada dari Mesir. Dan pas ketemu orang Palestina, teman gue ada namanya Syihab. Ya gue kaget dong, kok lu bisa kesini? Bukannya Palestina gimana kabarnya sekarang? Kata dia, wallah buruk kata dia. Ya semoga Allah selamatkan mereka. Amin ya Insya Allah. Ya,
ngomongin soal temen nih. Mungkin setelah ini kita akan lanjut lagi ke segmen kedua. Ntar kita bakal ngebahas tentang teman-teman atau seseorang yang mungkin berharga untuk Bara Maulana. Oke. Mungkin kita lanjut di segmen kedua. Tetap di ngos-ngosan. Ngobrol santai. Halo teman-teman semua, kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol santai. Oke, kita lanjut dari pembahasan kita sebelumnya. Sebelum kita ngobrolin soal orang atau teman yang berkesan, mungkin kita bahas dulu nih terkait apakah ada orang-orang unik atau yang bahkan memiliki sifat yang lucu yang bisa diceritain di sini. Oke, pas gue datang ke sana, ada orang-orang dari PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia itu ada yang lucu-lucu lah. Dari teman-teman gue yang suka ngehibur gitu kan. Tapi kalau dari internasional sendiri, ada nggak ya teman-teman yang lucu itu yang suka ngelawak kayaknya mereka serius-serius sih. Wah. Banyak kan orang-orang pada fokus belajar gitu. Tapi ada satu teman gue yang bener-bener hektik. Kan lu semua tahu lah ya, gue orangnya kan ekstrovert. Iya. Tapi ketika ketemu satu orang ini, kok ekstrovert gue nurun gitu. Dia lebih ekstrovert dari gue, kayak si Wakanda ini, si Waka. Oh, Wakanda. Dia ketemu sama gue, dia nelpon waktu itu di Instagram. Yo Bara, what the fuck you don't have my phone? Dia bilang, chill nih. Gue bilang kenapa pakai bahasa kasar? Gue bilang kan, oh ternyata emang culture-nya kayak gitu. Dia kalau udah deket tuh kayak gitu. Terus dia itu YouTuber ternyata. Waka ini YouTuber. Subscribernya ada berapa? Subscribernya kayak baru 500-an sih. Enggak, 3.000. Sorry. Terus dia ini orangnya suka nge-challenge. Jadi waktu itu lomba lari sama anak-anak internasional, dan waktu itu akhirnya gue tantang dia, ayo kita lomba renang gitu kan. Ayo akhirnya lomba renang, selesai lomba renang gue kalah ya. Dia tinggi banget, gue udah mau menang, tapi gue kalah akhirnya. Terus akhirnya gue challenge yang kedua, ayo Wak kita challenge lagi tapi makan pedes. Enggak, wallah gue gak mau. Lu orang Indonesia, lu orang Asia, lu kuat, gue gak kuat. Terus akhirnya ya kayak gitu kan. Terus juga ada yang lucu, ada namanya Rajai. Rajai itu orang Palestina juga. Yeah. Dia sama adiknya Rafif. Gue waktu itu lagi pergi, terus dia nelpon, Bar, gue butuh bantuan gitu. Dia pakai bahasa Inggris kan, gue butuh bantuan. Oke, gue turun. Ternyata dia lagi di restoran, dia perlu bikin tugas bahasa Melayu. Ya, yang berarti dia ngorder makanan, gue jadi penulisnya, gue jadi tukang nulis makanannya. Gue diliatin orang-orang dong mau megang kertas sama pensil nih ngapain, dia bilang kan. Terus dia mesen, bolehkah saya pesan roti canai satu? Boleh gitu kan. Gue ngakak banget. Terus selesai bikin tugas itu, dia ngerasa nggak enak kan. Kayak, lu mau gue beliin apa? Gue ditarik tuh sama satu lagi orang India. Ayo lu gue bawa sini. Gue dibawa ke kasir, lu mau pesan apa Bar? Silakan. Ya nama orang Indonesia kan kita tahu sendiri, di penelitian itu Indonesia nyampe di peringkat kedua orang-orangnya paling ramah di dunia. Gue bilang gue ikhlas, gue nggak mau. Dia narik lagi. Akhirnya gue kabur gitu. Gue lari dari situ, bener lari. Gue naik ke atas ke kamar, gue nggak mau deh. Itu sih yang lucu dari mereka sih. Oh ya, ngomongin soal ini ya, soal teman. Bara tinggalnya di mana sih di situ? Apakah bersama teman atau keluarga, atau mungkin ada asrama tersendiri untuk ke universitasnya? Gue tinggal di salah satu asrama, College Kediaman Akasia namanya. Itu berdua sama teman yang Indonesia, yang dari FIP. Terus di kamar sebelah itu ada orang Chinese dari Melaka, Bang Chen, ambil Master Psychology. Terus yang sebelahnya lagi itu ada 2 orang Malaysia, orang Melayu asli, tinggal di situ. Dan orang-orang Melayu ternyata baik-baik. Mereka tuh kayak, walaupun mereka sibuk, tapi kayak, Bar, ini makanan. Terus kayak, tiba-tiba, Bar, ayo pergi yuk nonton film apa makan. Gitu sih. Oh, ngomongin soal film nih, ada nggak film Indonesia yang mungkin Bara kenalin ke teman-teman internasionalnya? Oh, fun fact, di minggu terakhir apa 2 minggu terakhir, gue pergi ke apartemennya si Wakanda Forever itu. Aduh. Terus gue bilang, nih ada satu film Indonesia yang lo harus nonton, bagus. Ya udah, sebelumnya kita nonton film Janin, film horor, kurang bagus. Setelah itu kita nonton The Raid. Kita nonton The Raid sambil makan samyang. Mereka ngomong, Bar, ini film bagus banget.
Nah, teman gue ada yang orang Mesir ngomong, ya emang bagus soalnya ini di rating tertinggi di dunia waktu itu sampai US gitu. Film The Raid, gue bangga banget waktu itu film Indonesia ada yang bisa gue banggain di luar negeri. Dan mereka pada bilang, I can watch horror movie as long as it's not a Indonesian horror movie. Dia ngomong bahwa gue bisa nonton film horor asalkan jangan film horor Indonesia karena film horor Indonesia serem katanya. Saya juga sering takut ya guys nonton film horor, takut didatengin. Ya mungkin ini ya karena Bara udah nyeritain nih betapa banyaknya temen yang didapat. Mungkin bisa diceritain 1 atau 2 orang yang paling berkesan nih buat Bara selama di universitas di Malaysia. Jadi sebenarnya ada beberapa orang ya yang gue rasa baik banget sama gue. Ada namanya Romlah, Oop, dia dari Palembang. Terus ada 2 orang dari Papua, Eka sama Latif. Dia ketua PPI USIM 2021-2022 kalau nggak salah. Terus ada yang namanya Ahmad Darar. Dia dari Afrika tapi tinggal di Arab. Itu teman gue ke masjid. Ya gue kalau masjid sama dia sholat. Terus ada juga satu yang spesial itu namanya Izzatul Aufa. Dia tinggal di cewek. Dia orang Malaysia tapi seumur hidupnya tinggal di Qatar dan Mesir. Gitu. Mereka sih yang berarti di hidup gue pada saat itu. Bahkan pas pulang ke Indonesia pas di bandara tuh pada nangis gitu. Wah. Pada aduh Bara gitu. Berarti pendekatan emosionalnya udah dapat ya? Pendekatan emosionalnya udah dapat. Fun fact karena kita perjuangannya banyak sih, dramanya banyak. Karena gue berkecimpung di organisasi itu juga. Kalau ada drama, gue ngikut. Waktu itu gue pergi ke PD, ke Port Dickson, salah satu pantai di dekat daerah gue situ. Biasalah anak-anak main, ya kan. Terus akhirnya diceburin tuh, nyebur-nyeburin, ya kan. Satu teman gue yang dari FIP itu, gue ceburin. Ternyata HP-nya ada di kantong. Aduh. HP-nya Samsung. Akhirnya, waduh mati kan. Udah tuh satu organisasi akhirnya PT ngeganti HP dia dan sekarang udah ada HP baru. Nah, alhamdulillah. Gitu. Oke, mungkin kita langsung nih pengen tahu selain orang terbaik, kita juga pengen tahu pengalaman terbaik apa yang Bara dapetin saat di Malaysia. Pengalaman terbaik gue di Malaysia salah satunya adalah bisa kenal dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di Malaysia, KJRI. Kedutaan besar yang ada di Malaysia, Pak Sigit, Konjen, Pak Konsultan Jenderal Pak Sigit, terus ada staff-staffnya Pak Rizali, orang-orang baik yang ngebantu saya di sana dan ngasih job juga, ngasih kerjaan pas di sana. Terus ada Kak Wati. Kak Wati itu salah satu pemilik restoran di sana yang mau bikin kerjasama sama gue tadi. Kerjasama. Terus pengalaman ya tadi ya? Iya. Pengalaman yang berharga di sana makan-makan sama dosen. Jadi dosen di sana itu bener-bener kayak saudara. Gue cerita ke dosen gue bahwa nih gue ada deket sama cewek. Terus dia sini masuk ruangan saya, duduk. Nih gue kasih tahu sebagai saudara, sebagai abang buat lo, bukan sebagai dosen. Dia tuh ngobrol di sana. Terus nongkrong bareng, bercanda bareng, ya kan? Asik sih di sana, alhamdulillah. Terus pergi sih, gue pergi kemana-mana, gue ke KL, gue ke Genting. Dan fun fact kan kita di sini mahasiswa Islam ya. Gue pergi ke Genting waktu itu, Genting Island, salah satu tempat besar di sana dan ada kasino. Kasino terbesar di Malaysia. Nah, gue nggak tahu, gue datang malam-malam emang pengen ngerasain hawa dingin sama view-nya bagus gitu, kabut. Nyampe sono, lantai ke atas kok jedak-jeduk semua gitu. Nanti coba deh ditayangin di video, gue bikin video, gue bilang stay halal brother, stay halal. Yang lain tuh udah pada mabuk-mabuk aja. Gue udah astagfirullah. Jadi lupa ditayangin ya. Kayak gitu sih. Ini tempat dugem semua, kita versi halal. Versi halal mood. Halal mood. Halal mood guys, halal mood. Oke, pasien kalau kita ngomongin pengalaman terbaik ya, pasti adalah pengalaman terburuk juga yang Bara rasain. Dan apa yang motivasi Bara untuk tetap bangkit dari keterpurukan atau permasalahan yang ada di sana? Fun fact teman-teman, gue itu sebenarnya lebih fokus ke broadcast.
Gue lebih fokus ke penayangan film, radio, public speaking. Gue nggak jago di jurnalis. Gue waktu itu masuk kelas ditanya, Bara, apa itu watchdog? Gue jawab, tahu saya dokter. Kan kita manggil saya dokter, bukan Pak. Saya tahu dokter. Apa Bara? Watchdog tuh game PS. Gue bilang kan. Ketawa itu semua dalam kelas. Gue, waduh malu gila gue bilang kan. Terus gue kulik-kulik, ternyata watchdog itu adalah sebutan untuk jurnalis. Jurnalis itu sebutannya adalah watchdog. Kerjaannya untuk memantau pemerintah, orang-orang besar, agar bisa menyampaikan hak asasi rakyat. Gitu. Dari situ gue malu kan, karena kerennya mahasiswa di sana, mereka tuh nggak gengsi masalah ekonomi. Mereka tuh nggak gengsi kalau mereka nggak punya duit buat makan. Tapi mereka bakal gengsi kalau nilai mereka turun. Mereka bakal gengsi kalau mereka nggak bisa jawab pertanyaan. Mereka bakal gengsi kalau mereka nggak bisa ngerjain tugas. Itu mereka bakal gengsi. Makanya gue gengsi banget gitu. Gue malu kalau gue gagal pada saat itu. Akhirnya gue bilang, dosen gue juga bilang, Bara, saya tahu kamu nggak ada power di jurnalis. Tapi kamu nggak ada pilihan lain. Kamu harus belajar. Akhirnya gue belajar, gue tekunin, gue bikin video-video tugas. Dan gue akhirnya bikin video reporting sendiri. Gue bikin video jadi jurnalis. Dan alhamdulillah dapat nilai tertinggi waktu itu. Masya Allah. Terus gue buktiin bahwa power gue tuh di public speaking. Gue waktu itu ada kelas jurnalis. Satu kelas itu pakai ruangan gede kayak teater. 2 kalinya XX1 mungkin. Satu kelas itu ada 200 mahasiswa. Gue presentasi di situ. Selesai presentasi, semua tepuk tangan, minta foto bareng. Dan dosen gue bilang bahwa presentasinya Bara ini bukan presentasi mahasiswa, tapi presentasi seorang seminar. Dia seperti punya kelasnya sendiri. Dan apa yang bisa memotivasi gue adalah ketika kita jatuh di sebuah situasi, gak ada pilihan lain untuk bangkit lagi. Untuk apa sih kita naruh di WhatsApp status sedih-sedih, ngambil dari TikTok, gue kalah sama teman-teman gue, lu bakal bangkit dari situ? Gue tanya, enggak. Tapi lu harus yakin sama diri lu sendiri bahwa ya gue harus bangkit. Gak ada yang bisa ngerubah hidup gue kecuali diri gue sendiri, ya kan? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala bilang, Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali Dia akan merubah dirinya sendiri. Makanya tetap berubah, tetap semangat, intinya itu sih. Jangan malu untuk belajar. Oke. Masya Allah. Sungguh sangat hebat ya teman kita yang satu ini. Mungkin sebelum kita tutup nih, tadi juga udah banyak buat ngebahas tentang pengalaman. Mungkin kita butuh juga sebuah motivasi untuk teman-teman yang sedang nonton. Siapa tahu teman-teman di sana ada juga yang pengen ikut banget pertukaran pelajar. Mungkin bisa dikasih motivasi. Motivasi buat kalian semua yang pengen pertukaran pelajar. Pertama adalah jangan patokan mimpi kalian hanya untuk pertukaran pelajar. Karena ini hanyalah journey atau perjalanan dikit aja. Tapi nasihat saya itu ada 6, banyak. Yang pertama, selalu fokus dan berikan all the best that you have. Berikan semaksimal mungkin apa yang Anda sedang pelajari dan lakukan sekarang. Contoh, Anda dapat tugas dari dosen Anda, Bara tolong presentasi di depan kelas. Jangan taruh di pikiran kalian bahwa, oh gue presentasi di depan teman-teman gue biasa aja, gue baca teks aja. Jangan. Tapi kalian harus menunjukkan bahwa ini loh skill public speaking yang gue punya. Gue harus bisa berpresentasi seperti seminar, seperti public speaker yang sudah handal. Itu yang harus dilakuin. Beri yang terbaik ketika kalian mau melakukan sesuatu. Yang kedua, belajar public speaking. Belajar ngomong di depan orang, karena public speaking itu bukan hanya presentasi, bukan hanya pidato, tapi dilakukan di setiap hari. Kalian ngomong sama teman kalian, kalian mendatangi mertua kalian, meyakinkan bahwa anaknya ini bisa aman dengan kalian, itu harus kalian pelajari. Dan yang ketiga, cari banyak teman. Siapapun itu. Bahkan para pakar mengatakan, 5 orang terbaik itu, 5 orang terdekat kalian itu mencerminkan diri Anda sekarang. Contoh, Anda pengen menjadi sebuah artis, berteman dengan 5 artis. Anda mau menjadi sebuah graphic designer, berteman dengan graphic designer. Anda mau menjadi web designer, berteman dengan web designer. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yakhalil." Agama teman kalian itu mempengaruhi kalian. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan teman. Para ulama pakar bahasa Arab mengatakan as-sahibu sahib.
seorang teman itu, seorang sahabat memiliki sifat tarik-menarik. Kita ridho apa enggak, pasti kita ketarik. Kita dapat bau wanginya apa enggak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selanjutnya, bangun kepercayaan diri kalian. Semua hal yang kalian mau lakukan perlu percaya diri. Itu aja sih, kebanyakan kolonel. Iya. Intinya, jangan malu untuk belajar dan pertahankan kekonsistenan kalian. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bara atas pengalaman serta motivasi yang udah diberikan. Ya, teman-teman. Mungkin untuk pembahasan terkait pengalaman itu cukup. Tapi ntar di episode selanjutnya bakal ada sharing session lagi nih terkait public speaking yang akan dibawakan oleh Bara lagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin banget belajar public speaking, jangan lupa ditunggu di episode selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Arif Pratama. Selaku host, saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Itu asrama